Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya ingin berpendapat bahwasanya Persatuan Konsultan Indonesia, khususnya Provinsi DKI Jakarta, mempunyai badan organisasi yang sebenarnya sifatnya otonom, berdiri sendiri. Karena bagaimanapun provinsi, Dewan Pengurus Provinsi merupakan hasil daripada musyawarah daerah yang konstitusional. Adapun sifat ke pusat memang adalah koordinatif, bukan sifat tunduk menurut asas-asas umum yang berlaku. Karena seorang pengurus dipilih secara langsung oleh badan usaha anggota di provinsi tersebut. Maksud dan tujuan Perkindo tentu adalah, menurut ADRT sendiri, adalah di bidang sosial bergeraknya, tentu dengan maksud dan tujuan mengembangkan kemampuan para anggota dalam pada itu tujuannya untuk membina dan memberdayakan anggota agar dapat berpartisipasi dalam proses peningkatan mutu pembangunan nasional berkelanjutan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sejahtera. Itu ada di dalam anggaran dasar rumah tangga pasal 5 tentang maksud dan tujuan Perkindo. Tentu asas dan fungsinya Perkindo berasaskan pada Pancasila. Pancasila adalah hukum tertinggi bagi tegaknya NKRI, merupakan ground norm dasar yang dipakai dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkindo berfungsi sebagai wadah kemitraan, komunikasi, dan koordinasi antar anggota. Jadi ini perlu diingat, kita garis bawahi bahwa anggota adalah mempunyai peran dan fungsi yang subjek, artinya pelaku, sebagai fungsi wadah kemitraan, komunikasi, dan koordinasi anggota. Mohon di pasal ini anggaran dasar kita garis bawahi dulu anggota. Jadi ketika nanti saya berbicara mengenai kepengurusan, jadi anggota yang saya sebutkan di pasal 9 ini harus jadi tolok ukur, karena ini merupakan subjek hukum, subjek perbuatan orang. Ya, saya menyitir pasal 9 anggaran dasar, yaitu fungsi. Setelah tadi bicara azas di pasal 8, di atasnya kita berbicara tujuan maksud, ya, di pasal 5. Jadi Perkindo di pasal 9 menyatakan diri fungsi. Ada fungsi, yaitu sebagai wadah kemitraan, komunikasi, dan koordinasi antar anggota. Anggota di sini sebagai subjek pelaku, ya. Yang pertama tentu memperkokoh persatuan kesatuan anggota lagi. Jadi memperkokoh persatuan dan kesatuan antar anggota. Oke, kita perjelas nih anggota. Kedua, tentu fungsi-fungsi semua itu untuk anggota, karena nanti saya kemukakan bahwa anggota ini sentralistik. Perbuatan hukum yang ada di Perkindo adalah keanggotaan. Yang kedua daripada fungsi tadi adalah mempertahankan dan meningkatkan moral, etika, kemitraan, kembali lagi kemitraan
profesionalisme, dan independen semua anggota. Saya tidak bicara kelemahan anggaran dasar ART ini, tetapi yang ada sekarang ini adalah merupakan aturan tertinggi yang harus dijunjung oleh para anggota. Ya, kita sekali lagi anggota, kembalikan lagi. Siapa anggota nanti kita bedah. Melayani dan melindungi kepentingan semua anggota. Itu fungsi. Jadi tidak ada kata di sini ya yang bukan untuk anggota. Perlu dicatat, bukan untuk anggota. Ya. Oke. Strategi kita lupakan pasal 11 atau bab 7 di dalam ADART tentang keanggotaan. Pasal 11 berbunyi anggota Perkindo terdiri dari, kita baca sendiri. Saya tidak akan banyak menjelaskan karena tidak perlu penjelasan. Yang pertama, anggota penuh. Siapa anggota penuh? Adalah konsultan perusahaan, ya, yang seluruh sahamnya atau penyertaan modalnya dimiliki oleh WNI, ya, berkedudukan di Indonesia yang memberikan konsultansi, tentunya itu anggota penuh. Ini penting karena di mana nanti anggota penuh ini, siapapun yang duduk di dalam kepengurusan, di sini kita pentingnya, oke, mengetahui macam-macam atau jenis-jenis keanggotaan. Anggota terbatas adalah cabang dari anggota penuh. Anggota terbatas adalah cabang daripada anggota penuh. B. Yang C, anggota asing. Anggota asing adalah konsultan perusahaan yang sebagian atau seluruhnya kepemilikan sahamnya ada penyertaan modalnya dimiliki oleh WNA. Oke. Yang didirikan di wilayah hukum Indonesia. Oke. Ada perusahaan asing yang dimaksud di keanggotaan Perkindo adalah perusahaan yang dimiliki sahamnya oleh sebagian, ya, penyertaan modalnya oleh warga negara asing, ya, atau pemerintah negara asing yang didirikan di wilayah hukum Indonesia, ya, menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, atau cabang atau perwakilannya yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia. Jadi anggota asing ini tidak berdiri di luar, ya, tidak berdiri di luar. Artinya kalaupun dia berdiri di luar, dia harus mempunyai cabang atau perwakilan yang di wilayah hukum RI, ya, yang memberikan konsultasi di kita, boleh. Jadi pengertian ini adalah sebenarnya ini juga kita ajukan lagi lah, ya. Yang keempat yaitu anggota konsultan perorangan. Boleh perorangan mengajukan diri sebagai konsultan perorangan, ya, keanggotaannya boleh. Perkindo masuk boleh, yang terdiri dari satu atau beberapa orang berprofesi sebagai konsultan. Gabungan pun boleh, firm, law firm itu, atau law office, ya, itu gabungan orang gitu, menyatakan diri secara profesional, ya, menyatakan diri secara profesional memberikan layanan jasa konsultasi. It's okay kalau mau bergabung di sini, ya. Anggota kehormatan yang kelima. Jadi ada jenis keanggotaan di dalam Perkindo: anggota penuh, anggota terbatas, anggota asing, anggota konsultan perorangan, dan anggota kehormatan. Oke, kita tadi berbicara keanggotaan semua. Semua itu adalah subjek, pelaku, ya. Di dalam tindakan hukum pun dia sebagai subjek hukum. Dia bertanggung jawab. Siapa subjek hukum? Ya, tentu kita mengacu pada peraturan perundang-undangan lain. Subjek hukum tidak boleh diingkari bahwa dia mempunyai tanggung jawab hukum. Oke. Jadi saya tidak akan berbicara banyak.
Apa itu subjek hukum? Subjek hukum itu tentu adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum, menurut undang-undang, ya. Dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi subjek hukum itu di kita itu adalah individu dan badan hukum. Ingat, sekali lagi, subjek hukum bukan hanya personal reh, individual reh, tetapi juga bisa berbentuk badan hukum. Oke, kita bicara badan hukum. Kenapa saya menyatakan subjek hukum? Anggota tadi. Anggota tentu tadi telah dinyatakan di keanggotaan orang bisa, ya kan? Jadi subjek hukum itu terdiri apa saja gitu loh. Ya. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut apa yang dimaksud subjek hukum, ya. Tapi pengertian subjek hukum itu adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Itu aja yang sederhananya di situ. Ya, subjek hukum terdiri dari atau siapa subjek hukum itu? Subjek hukum itu bisa manusia, bisa badan hukum. Oke, kita lanjut kepada pasal 12 mengenai hak dan kewajiban anggota. Saya dalam hal ini adalah membedah anggaran dasar rumah tangga Perkindo. Jadi ketika nanti DKI punya masalah, Perkindo DKI punya masalah, kita harus menelusuri akar-akar masalah itu daripada legal standingnya seseorang di dalam Perkindo. Pembuktiannya gampang, ya. Siapa orang itu, ya. Untuk apa orang itu ada di situ, itu gampang pembuktiannya. Kita akan menggunakan pembuktian terbalik, ya. Kita akan cek keabsahan orang itu sebagai apa di situ. Jadi kawan-kawan bersabar, nanti akan ada part dan selanjutnya karena waktu pasti panjang menerangkan anggaran dasar per itemnya. Kita bicara baru pasal 11 tadi tentang keanggotaan. Saya sitir lagi, tambahi lagi, kita bicara ke pasal 12 mengenai hak dan kewajiban anggota. Tadi ada 5 jenis anggota, yaitu anggota penuh, anggota Perkindo tentunya, anggota penuh, anggota terbatas, anggota asing, anggota konsultan perorangan, dan anggota kehormatan. Ini harus benar-benar dibedah. Maka saya bersaran kepada Perkindo, khususnya Perkindo DKI, harus ada kaderisasi. Kaderisasi itu adalah untuk memperkenalkan AD/ART kita. Jadi ke depan seseorang punya jiwa korsa, jiwa memiliki semangat untuk membangun, ya, untuk bersama-sama. Karena apa tadi tujuan daripada Perkindo adalah untuk mengembangkan kemampuan para anggota, ya, dengan tujuan adalah membina dan memberdayakan anggota, ya, agar berpartisipasi dalam proses dan peningkatan mutu. Artinya semua kembali kepada anggota. Anggota bisa perorangan dan bisa badan hukum. Dan anggota di sini juga adalah subjek hukumnya. Selain itu tidak ada, ya, di dalam Perkindo. Harus dikembalikan seseorang itu sebagai anggota. Hak dan kewajiban pada pasal 12 ini tentu berkaitan dengan anggota lagi, bukan orang lain, bukan siapa-siapa, ya. Karena anggota adalah yang tadi, anggota adalah orang yang memiliki, ya, orang yang memiliki tanggung jawab, hak dan kewajibannya. Hak-hak anggota adalah sebagai berikut. Hak setiap anggota penuh,
Ya, tadi ada jenisnya, ada anggota penuh, ada anggota terbatas, anggota asing, anggota konsultan perorangan, dan anggota kehormatan. Pasal 12 mohon dilihat, hak setiap anggota penuh mendapatkan pembinaan, bimbingan, perlindungan, pelayanan yang sama, mengikuti segala kegiatan Perkindo sesuai aturan dan ketentuan organisasi, hak bicara dalam musyawarah dan forum-forum organisasi. Ya, jadi anggota penuh itu mempunyai hak, ada 5 ya. Pertama, mendapat pembinaan, bimbingan, perlindungan, dan pelayanan yang sama dari Perkindo, mengikuti segala kegiatan Perkindo sesuai aturan dan ketentuan organisasi, hak bicara dalam musyawarah dan forum-forum organisasi, ya, mempunyai satu hak suara dalam pengambilan keputusan pada musyawarah dan forum-forum organisasi, kecuali yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran anggota dalam waktu 3 tahun berturut-turut, ya. Kalau ada keputusan yang diambil musyawarah forum-forum organisasi, ya, di sini ada diperbolehkan, kecuali yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran anggota selama dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut. Ini sebenarnya pasal tambahan, kalimat tambahan di dalam pasal ini. Dulu tidak ada, sekarang ditambah karena ada Munas, dan ini sah, boleh masih bersuara, ya. Kalau masih 2 tahun belum bayar, itu masih punya hak suara dalam pengambilan putusan pada musyawarah dalam forum-forum organisasi. Yang kelima, hak dipilih sebagai pengurus pada jenjang kepengurusan Perkindo. Sekarang pembuktiannya adalah bagaimana? Apakah kawan-kawan di kita, di pengurus, itu anggota penuh bukan? Nah, ini boleh diteliti, ini boleh digugat gitu loh. Kalau ada gugatan, kalau ada yang mau menggugat, ini yang saya maksud. Tolong yang nggak punya badan usaha jangan terlalu kepedean, ya. Kita bisa buktikan Anda anggota penuh atau bukan, ya. Kita harus bisa membuktikan di DKI gitu loh. Jadi kisruh-kisruh selama ini, ya, dari siapa itu yang membuat kisruh? Kita harus kembalikan kepada aturan. Kalau dia orang di luar ini, dia adalah pengacau, ya. Dan itu boleh diusir sama kita yang punya rumah. Itu yang saya ingin sampaikan. Kenapa saya berbicara, ayo kita kembalikan kepada asas legalitasnya, legalitas hukumnya. Siapa orang itu dan ada apa dia di situ, berperan apa dia di situ. Itu benar-benar dilihat dari kacamata anggaran dasarnya dan anggaran rumah tangga. Dan perbuatan dia di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga juga harus tunduk kepada hukum positif di negara Republik Indonesia. Ingat, tadi ada azas Pancasila. Pancasila itu adalah gronomnya negara Republik Indonesia. Kalau ada sesuatu di dalam sesuatu yang menyebabkan sesuatu tidak bisa diselesaikan di dalam sesuatu tadi, tentu ada kanal positifnya, ada hukum-hukum peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu apa? Yaitu Pancasila. Pancasila turunannya apa? Pertama adalah Undang-Undang Dasar 45, ya. Barang siapa di sini ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar, ya, Pancasila, ya mau nggak mau harus dilawan atau harus diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi jangan sesuatu loh di ADART nggak ada, tidak. Jadi kalau ADART, ya, mempunyai masalah deadlock, tidak menemukan hukum di situ, tentu kenapa tadi sang pendiri, sang pembuat ADART mengazaskan sesuatu, atau semua organisasi di negeri ini kebanyakan berasaskan Pancasila. Kalau tidak diazaskan Pancasila, ya, dia tidak akan diterima sebagai organisasi massa. Saya kira dia harus meyakini di dalam anggaran dasarnya bahwa asas organisasi itu asasnya Pancasila. Karena selama ini
yang dipakai untuk negara Republik Indonesia, apapun dalam perbuatan hukumnya, semua harus didasarkan pada azas yang paling tinggi, yaitu azas Pancasila. Mungkin cukup sekian part ke-1 saya di YouTube channel ini. Mudah-mudahan kita sudah mengetahui tentang maksud dan tujuan Perkindo, tentang keanggotaan, tentang fungsi tadi. Artinya kita belajar sedikit, tapi waktu sudah cepat berlalu. Jadi kita cut di sini. Mohon kawan-kawan coba kita dalami dan kita selami tentang keanggotaan dulu sebelum masuk ke dalam bab kepengurusan. Jadi mari kita benahi dulu di keanggotaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.